Akhirnya One Piece Chapter 1120 dirilis juga oleh para leaker. Penasaran kan? Eits, sebelum kalian menikmati spoilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-Player sekalian. One Piece Chapter 1120 mendapatkan judul Atlas, di mana judul kali ini didedikasikan untuk Atlas yang mengorbankan dirinya agar Thousand Sunny bisa meluncur ke lautan. One Piece masih melanjutkan perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Denjiro Daimyo dari Kibi menangkap anak-anak yang menyakiti Yamato dengan jaring. One Piece Chapter 1120 dimulai dengan kilas balik yang terjadi 26 tahun yang lalu di Pang Hazard. Pada saat itu, banyak hutan hijau dan pohon palem mengelilingi fasilitas Pang Hazard. Dua pria sedang berbicara di pintu masuk Pang Hazard, Vegapunk dengan dua naga miliknya, dan Clover. Clover memohon kepada Vegapunk untuk membantunya dengan penelitian Void Century karena dia membutuhkan pengetahuan dari bidang lain. Vegapunk menolak, mengatakan dia sekarang adalah orang pemerintah. Vegapunk lantas berkata, apakah kau ingat berapa kali kau ditangkap? Mereka mengawasimu. Aku yakin kau tahu mengapa kau masih bisa berkeliaran bebas seperti ini. Itu untuk mengikutimu ke sarangmu, untuk menangkap semua teman-temanmu. Clover menjelaskan bahwa seorang pria yang memiliki huruf D dalam namanya dibunuh tepat di depan matanya di masa lalu. Pria itu adalah saudara Clover. Vegapunk terkejut. Clover pun berkata, nama asliku adalah Slalom di Clover. Hari itu, aku berbohong untuk hidup. Kemudian diperlihatkan panel kecil dari momen di mana saudara Clover dibunuh. Clover mengatakan dia hanya temannya untuk bertahan hidup. Clover melanjutkan pembicaraannya sambil menangis. Apakah kau mengatakan bahwa ada orang di dunia ini yang pantas dibunuh hanya karena lahir atau menyebutkan nama mereka? Ucap Clover. Namun Vegapunk sekali lagi mengatakan dia tidak akan membantu Clover. Vegapunk juga mengatakan bahwa dia akan melupakan apa yang baru saja dikatakan Clover. Saat Vegapunk berjalan ke dalam Pang Hazard, Clover mengatakan sesuatu lagi. Vegapunk, aku akan menyelesaikannya. Tunggu saja. Aku bisa mendengar suara yang datang dari masa lalu. Tutup Clover. Kini berpindah ke 22 tahun yang lalu, Vegapunk dan Caesar menerima berita bahwa Ohara dihancurkan oleh Buster Cold. Caesar mengatakan dia ingin melihat pembantaian itu secara langsung, sedangkan Vegapunk terlihat sedih. Setelah itu, Vegapunk mengunjungi Ohara. Adegan ini terjadi sebelum kilas balik yang kita lihat di chapter 1066, ketika Dragon muncul di Ohara. Vegapunk menangis di depan danau Ohara sambil melihat poster buronan Nico Robin kecil. Jadi, kalian semua mati untuk menyelamatkan tumpukan buku ini. Siapa di dunia ini yang cukup bodoh untuk mempertaruhkan hidup mereka demi melanjutkan penelitian kalian? Ucap Vegapunk. Kembali ke masa sekarang, pesan Vegapunk pun berlanjut. Zeff dan Patty mendengarkan pesan di Baratie. Tequila Wolf juga diperlihatkan, di mana penjaga sedang mencambuk para tahanan. Di Egghead, Robin sangat terharu saat mendengarkan pesan Vegapunk. Dia menutupi matanya dengan tangannya. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. Sejarah ditulis oleh pemenang. Suara para pecundang samar-samar terkubur jauh di bawah laut. Tetapi setelah banyak pengorbanan, aku telah berhasil menentukan beberapa kebenaran yang terkubur dan aku menyampaikannya kepada dunia. Aku berharap agar pesanku sejauh ini telah disiarkan dengan aman. Pindah ke area lab phase, Zoro dan Jinbe sekarang sudah berada di Thousand Sunny. Yushiro terlempar jauh akibat serangan Zoro, tapi dia berhasil kembali. Lilith menghentikan kru topi jerami dari proses lepas landas dengan mengatakan bahwa jika Yushiro menyerang mereka di udara, kecepatan akan menurun dan kapal tidak akan mencapai laut. Sehingga mereka tidak bisa lepas landas jika Yushiro masih dalam pengejaran. Tiba-tiba Atlas muncul dan memukul Lilith hingga tidak sadarkan diri. Serangan Atlas menghantam Lilith di lantai Sunny. Atlas kemudian mematikan perangkat di kepala Lilith. Dia menyentuh kepala Lilith dan kita mendengar suara klik. Yok menyadarinya. Sinyal Lilith hilang, jadi sekarang hanya Atlas yang tersisa, ucap Yok yang menginformasikannya pada para kakek Sugiono. Atlas berbicara dengan Nami dan yang lainnya. Atlas berkata,
Tolong jaga Lilith, aku akan menghilangkan rintangan kalian. Dusjuro berlari kembali ke arah Thousand Sunny, tapi Atlas terbang dan menangkapnya. Dusjuro memotong salah satu tangan Atlas, tetapi dia masih menangkapnya. Kemudian Atlas menggunakan Dome Shoes dan jetpacknya untuk mendorong Dusjuro keluar dari area tersebut. Ketika Thousand Sunny lepas landas menggunakan Cop the Burst. Pindah ke pantai Egghead, Emmet berbicara kepada Luffy. Dia sangat bersemangat melihat robot itu. Aku senang bertemu denganmu lagi, Joy Boy, ucap Emmet. Luffy bingung dan melihat sekeliling mencari siapa yang berbicara dengannya. Emmet bereaksi lucu. Emmet berkata, aku berbicara kepadamu. Kau harus pergi dari sini. Musuhmu adalah musuhku. Aku senang bisa bertarung untukmu lagi, Joy Boy. Luar biasa, jadi kau bisa berbicara, teriak Luffy. Joy Boy dalam bahaya, aku akan melindunginya, ucap Emmet. Dory memerintahkan krunya untuk bersiap berlayar. Brogy bertanya kepada Luffy apakah benda itu salah satu dari mereka. Dia bilang dia akan melindungi Joy Boy. Siapa itu? Tanya Luffy yang kebingungan. Dia bilang apa? Kami tidak mendengar apapun, teriak Brogy. Apa? Benarkah? Balas Luffy yang juga kebingungan. Sehingga dapat dipastikan jika komunikasi antara robot kuno dan Luffy terjadi melalui Voice of All Things, sama seperti kasus Sunisa dan Momonosuke. Jupiter menyerang robot itu. Emmet mengangkat tangan kirinya dan akan melepaskan serangan mirip dengan pose Rocket Punch Mazinger. Tetapi karena tubuhnya terlalu tua, serangan itu tidak keluar. Luffy, Sanji, dan Franky sangat kecewa melihatnya. Jupiter menggigit sebagian tubuh Emmet. Satu lengan Emmet dimakan habis. Emmet menggunakan lengan lainnya untuk menahan Jupiter. Tetapi Saturn melompat melewati Jupiter dan kemudian melompat ke kapal Elbaf. Saturn melihat Kuma dan Bonnie. Pindah ke Thousand Sunny yang terbang di langit. Sanji melihat Sunny dari kapal Elbaf. Dusjuro menyerang Atlas. Tidak kusangka kau mengorbankan dirimu, tanya Dusjuro. Tidak, ini disebut pelayanan, balas Atlas. Kemudian Atlas meledakkan dirinya sendiri, setengah wajah Dusjuro terhempas dan hancur. Dalam halaman ganda terakhir yang menakjubkan dari chapter ini, diperlihatkan berbagai adegan yang membagongkan, sementara pesan Vegapunk terus berlanjut. Aku ingin punya lebih banyak waktu untuk melakukan penelitianku, tapi ada yang sudah tidak bisa dihentikan. 25 tahun yang lalu, bajak laut Gold di Roger dan krunya akhirnya mengelilingi seluruh dunia, sebuah prestasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Thousand Sunny terbang menuju laut, mendekati kapal Elbaf. Usopp dan Chopper menangis untuk Atlas. Kita bisa mencapai laut, teriak kru topi jerami. Sialan Atlas, kau tidak bisa melakukan itu, ucap Usopp. York memberitahu 5 kakek Sugiono bahwa sinyal Atlas telah hilang. Sekarang satu-satunya Dr. Vegapunk di dunia ini adalah aku, teriak York. Dusjuro dengan setengah wajah hancur berkata, tidak, belum. Stella yang tidak bisa berhenti mengoceh, tambah Saturn. Tentu saja, ucap Jupiter. Kami akan mengakhirinya segera, tutup Valkyrie. Jupiter dan Valkyrie menyerang Emmet bersama-sama untuk menghentikan siaran. Emmet ada di depan mereka. Banyak asap keluar dari lengannya yang hancur. Au, aku sudah tua renta. Jadi, ini adalah waktu yang tepat yang kau bicarakan, Joy Boy. Maka aku akan menggunakannya sekarang, ucap Emmet. Pesan Vegapunk berlanjut, Zazaza, yang berarti mereka pasti sudah mendengar suara masa lalu yang tidak diubah. Dalam panel sebelum terakhir dari chapter ini, diperlihatkan Vegapunk berbicara dalam film panasnya. Dengan kata lain, aku yakin kalian semua telah menyadari ini juga. Ini yang aku yakini akan terjadi di masa depan dunia. Pindah ke Impel Down di panel terakhir chapter ini. Para tahanan terkejut dengan bagian terakhir dari pesan Vegapunk. Hah, apa dia mengatakan Goldie? Teriak para tahanan. Orang-orang terkejut ketika mengetahui ternyata Roger punya inisial D. Hal itu terjadi karena orang-orang hanya tahu nama lengkap Roger adalah Gold Roger, seperti tertulis dalam poster buronannya
dan bukan Goldie Roger. Pada akhir One Piece chapter 1120, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Minggu depan One Piece akan tampil di sampul WSJ dan mendapat Color Spirit untuk merayakan ulang tahun ke-27. Pas nakama itulah video full rangkuman untuk One Piece chapter 1120. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.